Apa yang bikin ibu dulu kok nekat mau ngutang? Apa yang bikin ibu kok nekat mau ngutang? Kan yang namanya utang harus dibayar. Kalau utang nggak dibayar, matinya gantung. Nggak bisa masuk surga, dia gantung. Dan itu Nabi Muhammad aja nggak mau nyolatin. Kok ibu nekat kalau boleh tahu? Kenapa ibu nekat ngutang? Ngutang dan ngutang dan ngutang. Apa dulu? Motonya apa motonya? Dulu saya Pegang mic-nya. dulu kan saya ngontrak Pak Haji. Kontrak Iya, di Lahat. di Lahat. Saya masih honor semua sama suami honor, saya honor. Punya anak 1. Udah itu begitu saya diangkat CPNS, saya pengen punya rumah seperti orang lain. Jadi saya kalian itu SK CPNS 80 juta saat itu. SK-nya di sekolahin di bank. Iya. Sudah 80 juta, terbangun rumah Pak Haji alhamdulillah. Sudah dari situ. Dari uang yang 80 juta itu. Iya, tapi kan belum selesai semua nih. Nah, dari situ nambah lagi, fokusin lagi, nambah lagi kuliah juga dari situ Pak Adi. 6 tahun saya dulu SMA CPNS-nya. Begitu saya ini tadi, saya bisa melanjut S2. Jadi S1 4 tahun, S2 2 tahun, jadi 6 tahun. Dari situ juga ngambilnya. Jadi nambah bengkak. Nimpon itu Pak Haji. Nah, itu yang bikin saya yang ini berhutang kemarin. Jadi ibu dengan nekat SK disekolahin, alhamdulillah bisa punya rumah. Iya. Ya. Terus top up lagi. Iya. Bisa nerusin lagi, renovasi rumah lagi. Sampai selesai top up lagi, buat kuliah lagi. Iya. Top up lagi. Oke. Nah jadi gini Bu. Kalau hutang itu harus lunas. Harus kebayar. Hutang tuh harus kebayar. Kalau nggak kebayar tidak akan masuk surga. Sampai kapanpun nggak akan. Beli pecel ayam, pecel lele. Gitu. Jadi ibu paksain. Gimana caranya? Informasi tuh 2 orang tuh. Dihitung aja orangnya pas. Haji Marco ada Mariam. Nah jadi gimana caranya ibu paksain bikin takjub Allah. Pasti Allah bikin takjub ibu. Jadi kalau ibu nggak dipaksain nggak akan utangnya lunas. Nanti ngerinya kalau ibu mati nggak lunas, ibu nggak bisa masuk surga. Karena utang harus dibayar. Mau utang ke bank, mau utang pribadi harus dibayar. Kalau nggak bakal kita masuk surga. Walaupun kita ibadahnya nggak bisa. Nah gimana caranya? Ibu paksain bikin takjub Allah. Caranya apa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Saya nggak kuat Pak Haji, sebisanya paksain. Nggak mungkin nggak bisa, harus bisa. Sholat tobat 68 kali paksain, yang 18 dari maghrib sampai isya. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Pak Haji, saya udah sholat badiah qobliyah nggak bolong. Saya udah sholat tobat nggak bolong. Saya udah bangun jam 00. Ya udah, berarti di badan ibu ada jinnya, ada khodamnya. Keluarin dulu. Kok gitu Pak Haji? Karena kalau jinnya khodamnya nggak keluar, bawaannya kita pengen top up mulu. Pengen take over mulu. Pengen mana nih yang saya mau jual aset. Nggak boleh. Kan Allah nggak ngajarin kita jual aset. Tapi nambah aset. Oh makanya kalau orang Jawa bilang orang yang jual aset. Ngualatin. Ngualatin tuh jadinya kita kualat. Sayang dong. Kita udah seumuran begini. Jadi keluarin dulu jinnya. Ajarin. Keluarin jinnya. Khodamnya. Nih ibu lihat dulu, keluarin dulu. Sampai keluar, sampai bersih. Jadi nanti biar utangnya otomatis lunas sendiri. Iya ibu, jadi
Mungkin ibu tidak pernah nyari, tapi masuknya jin, masuknya khodam itu ada tiga cara. Yang pertama, karena memang sengaja baik ibu maupun suami untuk mencari. Mencarinya bisa minta, bisa ritual sendiri. Itu akhirnya jinnya mendekat membantu kita. Yang kedua karena dikirim orang. Yang ketiga karena memang nempel, dia datang sendirinya. Maka ketiga-tiganya ini harus kita bersihkan. Nah, cara membersihkan dengan mandiri. Ibu yang diajari cara membersihkannya. Bukan Pak Haji yang membersihkan, tapi ibu diajari cara membersihkan. Nanti bacaannya ada, ini kita kasih contoh biar nanti mempraktekannya biar lancar, biar mantap. Ibu sedia teko, kasih air siap minum, air galon yang bersih. Ibu sebelum pipis bangun tidur, remes ke kelaminnya ibu. Sambil ucap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama, binti, baik yang karena saya cari sendiri, atau karena dia datang sendiri, atau karena kiriman orang lain kepada saya, semuanya keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Digosok-gosok tadi itu, nempel, kami gosok, pegang, masukkan ke air. 9 kali. Diulangi lagi sambil ngucap, bukan ininya saja, sambil ngucap 9 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah SWT dan karomah aminnya anak yatim RDAY Kandang Embek pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, semua yang jahat-jahat, yang jelek-jelek, yang mengganggu di dalam tubuh saya, nama, binti, baik yang karena saya cari sendiri, atau karena dia datang sendiri, atau karena dia dikirim orang lain, semua keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. 9 kali. Airnya ini dikonsumsi oleh ibu. Bisa diminum langsung, bisa untuk kopi, untuk teh, untuk susu, untuk kolak, untuk masak, untuk nanak nasi. Yang penting ini masuk ke dalam tubuh ibu. Nanti 9 hari pertama. Kalau dalam 9 hari pertama ini sudah terasa gatal, baik di mana saja ibu terasa gatalnya, tidak usah panik cari obat, obatnya terus minum ini sampai tidak terasa gatal. Kalau sudah tidak terasa gatal berarti sudah netral. Kalau 9 hari pertama belum, ulangi 9 hari yang kedua, 9 hari kedua belum, ulangi, pokoknya harus terasa gatal. Berarti dia proses keluarnya itu tanda-tandanya. Bisa ibu ya? Nah, nanti kalau ibu udah keluar, itu ibu udah nggak mau lagi ditawarin, mau utang nggak? Enggak. Tambahin utang dong? Nggak mau dia. Udah males dia. Tambahin ya, ini ada top up. Enggak, ya. Nggak mau dia. Tapi kalau sekarang ibu ditawarin utang, mau aja, apalagi tanpa anggunan, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa bayar. Enggak. Kedua nih. Ketiga, kalau ibu udah nggak ada khodamnya di badan ibu, di badan ibu nggak ada jinnya, nggak ada ini. Ibu bawaannya orangnya positif aja. Tapi kalau ibu ada jinnya, ada khodamnya, bawaannya temperamen, bawaannya tersinggung,
bawaannya kesel, bawaannya apapun maunya yang menang, nggak mau kalah. Udah susah. Kita mau paksain untuk terkabul gak bisa karena di sini kan bergejolak. Nah itu dikeluarin dulu. Sampai gatal, ya lanjut lagi, gatal lanjut lagi. Nah kedua, kalau ibu udah bisa, ibu paksain, praktekin ilmu Al-Muzammil sama paksain ilmu Fatir 29. Terangin bos. Paksain harus bisa dan pasti bisa. Iya Ibu. Jadi Dasarnya Al-Quran. kalau yang diajarkan Pak Haji di RDIS ini kita ilmu dasarnya bangun jam 00, senyum biar ceria. Terus mandi biar seger, sholat tahajud witir, baca Quran. Dasarnya ada di surat Al-Muzammil. Nanti Ibu buka surat Al-Muzammil supaya Ibu tambah Yakin. mantap. Jadi menjalankannya itu dari hati. Oh ini bukan sekedar supaya saya, itu enggak. Tapi karena ini perintah Allah, semua kita kerjakan lillahi ta'ala. Semua karena Allah. Allah memerintahkan seperti ini, pasti Allah ada rahasia yang diberikan kepada saya. Nah, di Al-Muzammil itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 Ibu baca di situ. Kesimpulannya di Al-Muzammil itu Allah memanggil kita ya ayyuhal muzammil. Panggil orang-orang yang sedang berselimut. Artinya apa? Di saat malam itu kita tidak boleh terlena, tidur selelap-lelapnya. Dipanggil oleh Allah, kum, bangun. Kumil laila illa qalila, bangun di tengah malam untuk sholat. Walaupun hanya qalila, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Ada di situ. Kenapa Pak Haji ngajari kita untuk bangunnya jam 00? Di situ Al-Muzammil nyampaikannya nisfahu, seperdua, separuhnya malam. Itu ada di Al-Quran Bu, dasarnya. Iya Pak Haji. Bangunnya itu seperdua. Nah, boleh lebih, boleh kurang, boleh di situ dipaskan ayatnya. Nisfahu awing kusminhu qalila. Nisfahu separuhnya malam Separuhnya atau malam. kurang dari itu, kurang sedikit dari itu. Kalau lebih Pak Haji, nah itu dijawab langsung oleh Allah di ayat yang keempat. Auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi kurang sedikit, lebih sedikit boleh. Terus disuruh apa? Warotilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tertib, dengan runtut. Jadi tidak usah dipilih-pilih. Jadi ayat dari juz 1, Al-Fatihah, Ali Imran, terus Al-Baqarah, terus sampai Anas. Juz 30, khatam, ulangi lagi, sehingga kita terbiasa membaca semua Al-Quran. Karena dengan baca Al-Quran itu dijamin oleh Allah, itu ibadah, kata Rasulullah, ibadah yang paling mulia bagi umatku adalah baca Quran. Yang kedua, kata Nabi, barang siapa yang hidupnya disibukkan dengan Al-Quran, artinya apa? Disibuk dengan Al-Quran artinya kan berarti baca Al-Quran. Itu diberikan keutamaan yang lebih oleh Allah daripada orang yang berzikir dan berdoa. Jadi baca Quran itu melebihi dari zikir dan doa. Dan keutamaan bangun malam dan baca Quran ada di ayat yang ke-6 juga, surat Al-Muzammil tadi. Apa keutamaannya? Sesungguhnya dengan bangun malam itu membuat jiwanya tambah kuat. Bikin pengaruh jiwa jadi kuat. Dan dengan baca Quran
ucapannya lebih mantap. Itu ada kata-kata itu Bu di Al-Quran. Itu kata-kata itu yang tadi ucap. Kenapa kita harus malam? Karena malam itu waktu yang spesial. Saat orang-orang sedang terlelap kita munajat kepada Allah. Di ayat yang ke-7 kenapa kita suruh bacanya 1 sampai 7? 7 itu menjadi penegas dari Allah. Karena sesungguhnya di waktu siang hari itu urusanmu sangat banyak, urusanmu dunia sangat panjang, maka ibadah mendekat kepada Allah di waktu malam itu. Nah, kesimpulan dari Sebenarnya ini orang hidup ini udah ditata ya di Al-Quran ya. Cuman kita gobloknya dilanggar. Jadi siang itu kamu waktunya sibuk. Ada kata-kata sibuk. Jadi siang tuh sibuk. Ya kerja, ya bebenah, ya rumah tangga, yang ngurusin anak, yang ngurusin. Sibuk lah ngurusin formulir ini, sibuk lah. Dan malam kesempatan kita untuk kepada Allah. Hari ini Bu kita sibuk full. Pagi sampai nih tadi cucu saya ulang tahun sibuk aja. Papa jangan ke kandang ya. Dia bilang iya nanti habis. Nanti jam 6, jam 7 ke kandang. Tenang Pak. Papa kan bisa manggil tamunya. Iya gampang namanya gampang. Herannya kok ibu masuk gitu loh. Satu aja. Kenapa? Karena kalau ibu tadi datang dari pagi, siang, sore, nggak ada saya. Kan cucu saya ulang tahun. Sibuk. Lebih penting cucu lah daripada pasien lah. Bahasanya gitu kan. Kan yang di depan, garda depan siapa? Anak. Garda lagi istri. Garda lagi saudara-saudara. Garda lagi teman-teman. Jadi udah pada nongkrong. Kayak tadi nih kita mau jalan nih. Udah ditungguin sama supir saya. Alhamdulillah hari ini. Iya dokter ada 9 orang. Kan kalau dia di sini antri. Cantik-cantik dokter cantik-cantik. Seger-seger. Haji Marco aja sampai betah. Dokter. Pada privat. Ya udah kita ngobrol dulu. Saya bilang mobil udah ditungguin. Saya bilang gitu. Kan ditanya dong sama anak saya, putri saya. Ke suster saya. Emang udah ada tamu? Belum. Belum ada tamu. Emang belum ada tamu? Udah aja papa ngobrol dulu di sini. Enggak lah. Nyampe kalau bisa langsung ada tamu. Nyampe jebrot. Ada tamu gak? Enggak ada. Ya udah panggil. Pede aja saya ada tamu panggil aja. Ibu ada. Iya langsung berdua lagi. Nah mau saya Bu. Sama anak saya berangkat kemarin. Iya mau saya Bu. Bisa gak pedenya ibu seperti saya gurunya. Pasti minggu ini utang saya lunas. Pasti bulan ini utang saya lunas. Pasti tahun ini utang saya lunas. Ibu harus mengucap begitu. Jangan ibu bilang lunasnya kapan. Nggak boleh ada kata kapan. Gimana lunasnya. Nggak boleh kata ada gimana. Saya maunya ada katanya pasti. Karena kalau pasti itu kalau ibarat orang tuh sekolah tuh eksak. Pasti. Pasti. Pasti eksak. Kalau zaman dulu kita sekolah tuh A1. Bukan A2 dan bukan A3 dan bukan A4. Emang ada Pak Haji A4? Ada. Bahasa A4. A3 ada ekonomi. A5 nggak ada. Kaki 5 yang ada. Apa? Oh A5. Dulu adanya A1. Adanya A2 biologi. A1 fisika. A2 biologi. A3 ekonomi. A4 bahasa. Jadi kita maunya A1 eksak. Pasti. Pak Haji kayaknya saya A5 deh Pak Haji. A5. Dapat pelajaran, aduh. Tebak jidat. Aduh. Ah, ini A5 nih. A5. Jadi maunya saya A1 Bu. A1. Eksak. Pasti. Jadi Ibu harus ngomongnya pasti. Pasti minggu ini utangnya lunas. Belum. Pasti bulan ini utangnya lunas. Belum. Pasti tahun ini utang saya lunas. Jadi terus begitu. Manjur gak?
Super banget. Super banget. Jadi harus ada kata pasti. Gimana caranya harus ada kata pasti. Pasti rumah saya 1000 meter. Walaupun belum 1000 meter, misalkan baru 850 meter. Atau baru 900 meter kurang dikit. Nggak apa-apa. Nanti sebelahnya pasti jadi milik. Akhirnya kalau digabung hampir 2200. Oh ini yang namanya pasti. 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 Pasti gitu. Tapi kalau ibu bilang kapan, gimana, dari mana, nggak mau. Lemot. Terus ada lagi? Ini Pak Haji, Ya. anak saya kan kemarin kami juga sempat minjem juga uang Pak Haji. Apa? Sempat minjem uang juga. Minjem Untuk uang juga. Anak saya sekolah di Akbid Palembang. Akademi Kebidanan. Iya Pak Haji. Cuman Minjem duitnya atas nama ibu atau atas nama anak? atas nama ibu sendiri sama saya Pak Haji. Oh Untuk iya. kebutuhan anak. Nah anak saya waktu mau semester 2, saya nggak mau lagi di Palembang. Jadi saya pindahin ke Lahat. Sekarang semester 3 Pak Haji. Iya. Nah maksud saya, ini kan saya minjem kayaknya itu kan mau dibayar Pak Haji. Sementara dia nggak nyelesai. Jadi saya ini agak setengah bingung. Yang membayar siapa? Saya mau bayarnya Pak Haji. Ibu mau bayar utang? Iya. Oh udah ada uangnya? Belum ada. Jadi gimana? Mau usahain dulu Pak Haji. Hah? Jadi gimana? Gimarko cobain. Jadi gimana dong? Baru mau diusahain Pak Haji. Nah, maksud saya ini ada tes untuk KAI. Mudahan dia lulus di KAI ini Pak Haji. Ada Bu, pengharapan. tidak boleh ada kata mudah-mudahan. Tapi pasti lulus. Amin. Begitu kayak putri saya yang dokter. Papa, besok aku ada ujian. Pasti lulus. Pasti pengujinya yang udah tua-tua. Bener dokter yang udah usia 70 tahun. Pasti lulus Pak Haji. Usianya, iya dokternya udah usianya 65 tahun. Jadi dokternya udah tremor. Jadi iya. Tulis aja iya. Langsung aja oke Parap. Papa makasih banyak. Kenapa? Kan nama aku F. Harusnya kan aku yang atas Pak. Jadi aku dapat yang dokternya udah kadaluarsa. Alhamdulillah. Coba kalau pengujinya umurnya 30 tahun. Kritis Bu. Ditanya lo lari kemana aja dikejar. Ya betul? Namanya usia dokter 30 tahun, 40 tahun kan masih kritis. Herannya yang nanya usianya udah 70 tahun. 65-60 tahun. Bejejer. Kan ditanya sama putri saya. Alhamdulillah dosennya yang baik-baik banget. Nggak taunya dia pulang kondang. Mau kondangan. Jadi ngumpul tuh dokter yang udah pada sepuh-sepuh kayak reoni. Ya udah dia nguji. Jadi dia nggak mau naik ke atas karena usianya udah 70. Jadi yang muda-muda yang uji di atas. Padahal kan anak saya hurufnya F. Harusnya di atas. Yang hurufnya S itu di bawah. Z apa kan ABCD kan gitu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Nah ibu juga begitu. Jangan sampai. Pasti lulus ya Pak Haji ya. Iya pasti lulus. Pasti lulus. Udah berapa kali ikut tes? Tinggal nanti cara dalamnya suruh dibalik. Kalau dia nggak mau, ibu sedekah pembersih WC. Tapi kalau dia mau sedekah, mau cara dalam dibalik, alhamdulillah. Kalau dia mau BH-nya dibalik, alhamdulillah. Bu, saksinya tadi Haji Marko datang ke acara cucu saya ulang tahun. Itu langit mendung. Saya nggak bohong Bu. Saya duduk sambil ngomong, terang, 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 terang. 9 kali Bu. Itu nggak hujan, harusnya hujan deras gede. Sementara saya ada kuda, tamu-tamu mau naik kuda gimana? Terus oke lah paket itu. Tapi kan namanya hujan becek apalah. Enggak tuh Bu, pede aja. Terang, terang. Ini ilmu baru. Pak Haji tadi di Atang Sanjaya hujan gede banget Bu. Dari Ciampea ke Atang Sanjaya itu. Wah saya bilang untung nggak diput apa
Rastik, nggak di rastik. Roastik. Rastik, kalau di Roastik. rastik kasih anak Market. ya. Saya Terus, batalin. Iya, untung Pak Haji batalin itu sampai daerah apa namanya Gedung Badak itu baru berhenti Pak. Iya. Besar tuh hujan. Saya mau lempar celana, nggak mungkin di sebelahnya istri saya, sebelahnya papahnya istri saya. Kan saya mesti, ya mertua saya mesti ngelengkapin itu semua kan. Ya udah gue ditaruh di pojok nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saya nggak bawa HP, nggak pegang, saya cuma duduk. Suster saya bolak-balik nyiapin makanan, saya bilang terang, terang, terang 9 kali. Haji Marco di sebelah saya. Di belakang lagi saya besan saya. Udah nggak bisa, pokoknya saya udah dikunci deh. Biar nggak kabur. Karena kan kalau nggak dikunci saya jalan sana, jalan sini, main HP. Gitu saya. Itu anak saya lulus ya Pak Haji, pasti Lulus di pasti KKI. Bu. Amin. Saya tadi posisi kejepit. Depan saya udah anak-anak yatim kecil-kecil. Bangkunya ya. Dia kan lihat sendiri. Mendung. Sebenarnya lagi mertua apa? Itu roda apa? Kursi roda. Kursi roda. Belakang besan. Besan sama itu. Anaknya besan. Anaknya besan. Udah kekunci dah, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya lihat, ya Allah hujan gimana. Sebenarnya bisa saya copot sana dalam, kan saya mesti copot dulu. Nah ngelemparnya ini kemana, kan tamu udah banyak. Dengan satu keyakinan, terang, tiup. Jadi yang sono aja yang hujan, gue tiup. Tiup. Nanti ibu juga begitu kalau pas nikahin anak supaya nggak hujan, tiup. Ya, Terang. Terang. Nah kalau rezeki jangan ditiup. Rezeki jangan ditiup. Milik telan. Milik telan. Milik telan. Milik telan. Jadi ibu kalau ngeliat mobil Pajero ibu telan. Lihat Fortuner telan. Tapi jangan di RDAY. Di mall. Tadi kan saya ngomong Pak Haji. Duduk di Alphard di depan. Tadi saya bilang, jadi milik Pak Haji. Nah, jangan. 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 Ini tadi Alphard saya aduh. Kan kita ada Alphard 3 ya, yang Velfire putih, yang Alphard hitam, sama Alphard yang putih. Dia colek, aku bilang jangan, nanti di tempat lain aja. Masa gurunya dikerjain. Nggak boleh, nggak boleh. Nah ibu juga begitu. Telan, pasti jadi milik. Karena saya ingat tamu saya, istri tercintanya ke sini. Pak Haji, suami saya bisa gak jadi Kapolda? Pasti bisa. Suami saya bisa gak direktur jadi Bareskrim? Pasti bisa. Suami saya bisa gak jadi Kapolres? Pasti bisa. Jadi telan Bu. Jadi kalau kita lihat Kapolres, nah sementara suami kita pangkatnya Kompol, kan belum AKBP, belum Kombes. Telan, pasti jadi. Pasti jadi. Jadi Bu. Begitu juga Kapolda, misalkan maunya di mana, Kapolda Metro Jaya atau di Pangdam Jaya, telan Bu pasti. Pengen jadi Panglima jadi. Kalau presiden jangan jadi presiden, soalnya pasien gue itu. Telan. Ada lagi? Suami saya juga kan ini belum masuk P3K Pak Haji. Nah, ibu lihat siapa sih yang udah lulus P3K? Pasti suami saya juga lulus kayak dia, telan. Pasti suami saya juga kayak dia lulus P3K, telan. Pasti suami saya jadi kepala sekolah, telan. Pasti suami saya jadi kepala sekolah, telan. Begitu. Manjur gak? Wow, super manjur. Ini ilmu zaman dulu, ilmu kearifan lokal. Itu Pak Haji cerita sedikit. Bulan 7 tahun 2024 saya sudah nonton video di RDI ini Pak Haji, sudah ikut praktekin. Nah waktu itu saya kan belum ada mobil tuh. Kebetulan itu beli kemarin dapat dan punya mobil di Palembang Pak Haji. Saya bawa pulang, tapi itu tadi belinya kredit Pak Haji. Nah akhirnya kan kita top up terus. Nggak apa-apa, mobil yang ada sekarang masih ada gak? Masih. Ibu lihat telan, pasti minggu ini lunas, pasti minggu ini BPKB-nya ada, pasti minggu ini telan. Tamu saya Bu, dia lihat Kapolda, dia telan. Alhamdulillah jadi 2 Kapolda.
Mungkin Kapolda kelas 3, mungkin Kapolda kelas 2, dan Kapolda kelas 1. Ibu telan. Sekarang jadi Kapolda. Bisa, kemarin habis ngundang anak yatim tadi barusan nih ngundang anak yatim. 75 ke rumahnya tadi. Tenang aja. Bisa? Oke. Udah itu kemarin aku ini Pak rajin. Sudah 12 juz udah saya selesaikan. Bangun. Dari jam 00 sampai jam matahari 00 terbit. Pakai daun pandan. Cuman sekarang ini bawaannya ngantuk terus. Ya itu berarti ada setannya dong. Keluarin, bisa gak? Yang tadi diajarin sama bapak. Tadi aja tertidur di situ. Iya. Tidur. Itu ciri-ciri utang mau lunas begitu. Kalau mau bawaannya tidur, utangnya mau lunas. Amin. Tapi dikeluarin dulu. Bisa? Jinnya dikeluarin. Saya mau bulan ini. Paling lama bulan ini. Saya nggak mau minggu ini. Kenapa nggak mau minggu ini? Karena udah tanggal 31. Besok kan tanggal 1. Iya. September ceria. September ceria. Lagunya siapa? Vina Panduwinata. Milik kita bersama. Ada lagunya September ceria. Anak saya lulus. Katanya ada yang ulang tahun bulan September. Siapa Pak Ji? Nggak tahu. Semoga bulan September anak saya lulus ya Pak Haji. Iya dong. Amin. Suami saya juga P3K. Amin. Sudah itu semua hutang saya juga lunas. Iya. Orang tua saya ini saya tinggal kemari. Ya. Masih di rumah sakit Pak Haji. Dirawat. Semoga juga cepat sembuh. Sehat. Jangan semoga. Pasti sembuh. Pasti sehat. Nggak tahu saya tinggal kemari. Jadi anak saya. Bu. Vina Panduwinata aja nyanyi lagunya September ceria. Berarti ini September bulan terkabul. Bulan bahagia. Amin. Bulan utang lunas. Amin. Bulan. Karena kan ada lagunya. September ceria. Ini Pak Haji satu lagi. Saya kan kerja Pak Haji. ASN kebetulan Alhamdulillah. Saya ini udah 3 kali mau dilantik jadi kabid. Tapi kenapa itu? Belum jadi. Kenapa ibu belum dilantik? Karena kata Allah datang dulu ke RDAY pulangnya pasti dilantik. Amin. Alhamdulillah. Pulang dari sini. Datang dulu ke RDAY pulangnya langsung dilantik jadi Kapolda. Amin. Ada tamu RDAY. Karena kalau Coba aja ya. Bu, kalau langsung dilantik nggak kerjain. Kalau ibu dilantik nggak bakal datang ke RDAY. Emang mesti datang dulu ke RDAY baru dilantik. Semestinya tanggal 26, tanggal 26 Bupati Lahat itu ada di Jakarta sama wakil wabubnya juga ada di Jakarta semua kan sama 9 OPD. Jadi ditunda pelantikan tuh Pak Haji. Nah, Ibu pulang nanti pasti langsung dilantik. naik isilan Pak Haji. Pasti. Pasti. Amin ya rabbal alamin. Nanti udah dilantik datang lagi ke RDAY ya. Iya Pak Haji, insya Allah. Pasti. Pasti. Ini Pak Haji, saya belum cerita sama Dan suami. harus bawa makanan favoritnya Lahat. Iya, Karena Haji Pak Barko Haji. nunggu-nunggu. Apa tuh? Iya, apa itu Pak Haji? Makan dari Lahat. Makanan favorit dari Lahat. Yang khas. 8 jam. Ini apa? Masuba, kue Masuba. Iya Pak Haji. Oh. Siap saya bawain Pak Haji, Mas Suba. Pulang dari sini ya, saya dilantik. Ya. Silon, anak saya pengumuman lulus PTKI. Tapi bonusnya saya dibawain roti kue Masuba. Iya. Kue 8 jam. Iya, 8 jam. Aman Pak Haji, amin. Aman. Ada gak di Lahat kue Masuba? Ada Pak Haji. Ada. Tadi ada ini Pak Haji apa? Tapi nggak enak ini. Gara-gara ngomong makanan jadi ketawa dia. Nggak ini. Jadi Pak Haji ya, saya datang kemari lagi. Pasti. Pak Haji, orang tua saya ini udah dari saya SMA sakit terus. Maksud saya dulu kayak sama saya kayak berantem dulu. Apa? Berantem. Laki perempuan. Sering marah-marah. Laki perempuan. Semuanya Pak Haji itu karena disayanya atau ini. Padahal apa yang saya sampaikan itu benar Pak Haji. Kemarin kan masuk rumah sakit, saya minumin obat.
Obatnya kayaknya nggak mau minum, dilemparin. Jadi saya nggak ke sana daripada nanti ribut di rumah sakit itu kan nggak enak sama yang lain. Jadi saya tinggalin, saya menghindar Pak Haji. Itu gimana Pak Haji? Kira-kira ada apa itu? Nanti Dari bisa gak dikasih minum dia? Kalau bisa nanti saya bikinin air yasinan, ibu bawa minumin, sembuh. Amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Itu sudah bertahun-tahun sakitnya Pak Haji. Dia di Lahat atau di mana? Dia tinggal di kampung Pak Haji. Saya tinggal di Lahat kota. Oh, di dusun. Iya, berdua sama bapak saya. Gimana nganterin air yasinnya? Dia kan sering ke Lahat, mungkin saya juga bisa pulang nanti. Nah, ibu anterin ya, minumin ya. Saya bikinin ya. Iya Pak Haji. Air yasin ya. Iya. Ibu bawain ya. Ibu kesini naik apa? Naik ini Pak Haji, bis kemarin. Naik bis kami. Nah, nanti saya bikinin air. Nanti ibu minumin. Campur minumin. Iya. Manjur, langsung sembuh total. Amin, Ya. amin, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Ada bacaannya nanti. Namanya dia bin ini. Ya. Ibu pulangnya kapan rencananya? Besok insya Allah Pak Haji. Besok. Iya. Bos, lo bikinin dulu air yasinan dulu. Ambil anak yatim. Yang sebotol ini aja. Seliter biar enteng. Kalau segalon dia nggak kuat. Nah, yang gede segini nih. Terima Nih. kasih, terima Satu. kasih. Kalau bisa 3, bisa nggak bawa 3? Kasih lihat dulu contohnya. Terima kasih Pak Haji. Saya bikinin air yasin. Manjur. Oh, Air yasinnya anak yatim, wow luar biasa. kemarin kata dokter sakit diabetes, sakit kencing manis, darah tinggi, asam urat, semua aja. Itu Pak Haji. Nih, segini Bu. Saya bawain 3. Ya, bisa alhamdulillah. 3 ya. Terima kasih Pak Haji. Bos, bikinin bos. Air yasinan bos. Gratis, minumin. Manjur langsung sembuh. Kemarin ada tamu saya sakit kanker rahim. Minum 4 botol. Botol kecil, kecil. 4 hari. Sembuh total. Alhamdulillah. Sakit hipertiroid. Sembuh total. Sakit. Kita yang berobat banyak orang sakit. Hah? Oh iya, batu empedu. Sembuh. Namanya mabinnya. Pinjem pulpen dulu. Lagi perempuan. Berhenti ya. Ini Pak Ade saya meninggal juga di Jawa Pak Haji, jadi ini kurang stabil juga ibu saya sakit gitu. Ya. Ini bisa untuk suami juga ya, suami sakit ya Pak? Kayak Sinus. iya Pak. Mau diperiksa ke dokter katanya tapi nggak sembuh sampai akhir. Kan tadi udah bilang September ceria. Ada yang ulang tahun. Hadiah ulang tahun bulan September. Iya, iya. Alhamdulillah pulang sini saya pelantikan lagi. Amin. Naik jabatan. Amin. Amin. Naik eselon. Ya, nanti ada lagunya. September ceria. Amin. Utang lunas Pak Haji. Iya. Utang cicilan mobil ada yang lunasin. September ceria. Ada yang transfer. September ceria. Pak Sidik ulang tahunnya tanggal 32 September. Oh, cuma buang Rajab. Jadi bulan September itu bulan ceria. Amin. Alhamdulillah. Siapa selama bulan September ceria, siapa selama bulan September ulang tahun, saya sabdain, pasti cicilan mobilnya lunas. Amin. Kalau nggak lunas, Pak Haji dong yang lunasin, gubrak. Yang lunasin Pak Haji. Saya sampai heran Pak Haji.
Kalau dibilang saya ASN, gaji dikit-dikit meskipun sedikit naik Pak Haji. Ya. Tapi ini surat-surat tanah, surat rumah dan semuanya tergada semua kemarin. Pernah saat itu Ibu berani gak selama bulan September ceria? Biar nanti utang ibu ada yang lunasin. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Bisa gak? Bisa Pak Haji. Selama bulan September ibu harus ceria biar utang mobil ibu ada yang lunasin. Bisa? Amin, bisa. Bahagia. Amin. Alhamdulillah. Bertumpuk-tumpuk di kepala semuanya. Terus apalagi yang masih ngeganjel? Sudah Pak Haji, itu tadi yang kami sampaikan. Yang pertama sudah dijawab tadi. September ceria tadi Pak Haji ya. Anak saya semoga, bukan semoga, pasti lulus. Dan bisa bekerja di PT KAI. Saya pasti dilantik di bulan September ini, naik eselon. Suami saya pasti dilantik P3K. Orang tua saya pasti sehat. Iya. Keluarga saya juga pasti Bu, sehat. kalau misalkan nih September ceria, cicilan mobil ibu ada yang lunasin, ibu sujud syukur apa? Sujud jungkir balik atau Sujud syukur Pak sujud Haji. nungging? Alhamdulillah. Amin. Sujud syukur. Alhamdulillah. Nah, bisa gak ibu selama bulan September ceria? Bisa. Usahakan pasti bisa Pak. Jadi selama bulan September ibu ceria aja. Nanti cicilan mobilnya langsung Allah yang lunasin. Amin. Mobilnya amin, ibu amin. mereknya apa? Zikra Pak. Pak Haji, Zikra. Apa tuh? Zikra mobil kecil. Zikra. Iya Kak. Emang ada mobil Zikra? Zikra. Oh, Zikra. Iya, Zikra. Iya, Zikra. Saya maunya Pajero yang saya lunasin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Haji pasti bisa nanti ada Pajero. Punya Pajero Pak Haji. Oh, Zikra. Iya Pak Haji. Ada mobil Zikra man. Zikra. Dia Sigra. Oh, dia Sigra. Oh, yang kecil. Iya. Oh, yang kayak Honda Jazz. Itu. Ayla. Saya maunya yang Pajero aja. Ibu bukan Pajero ya? Gak apa-apa Pak Haji. Dia bilang gak apa-apa. Gak apa-apa, yang ini dulu. Pasti nanti Pajero lunasin juga. Nah, berarti ibu kredit sekarang Pajero ya? Kaila. Tadi Iya. Ayla. Serupa. Kaila. Itu nama mantan saya, Pak. Mumpung Ada nonton nggak? nggak nonton nggak dia lagi di atas, lagi masak. Satu lagi Pak Haji. Ya. Si anak saya tadi sudah, saya kerjaan dari sejak jualan saya, bisnis saya Pak Haji. Waktu saya nonton di video itu kan kemarin di bakso itu airnya disiram-siramin, laris laku gitu Pak Haji. Ya. Nah, saya kan usaha gas LPG. Ya. Ini tabung-tabungnya terjual semua Pak Haji. Nah, jadi kemarin saya ngadakan lagi, ada lagi beli lagi. Itu gimana Pak Haji? Nanti ibu pulang dari sini, ibu langsung dagangannya laris. Amin. Kita ngambil pesugihan yang orang baru buka dagang tabung gas. Laris bu, rame, tenang aja. Alhamdulillah Pak Haji, terima kasih banyak. Yang penting ibu yakin ya. Iya Pak Haji, saya datang ke sini karena saya yakin. Banyak ini yang mau dipikirkan, kata Pak Haji, jangan mikir katanya. Nggak boleh.
Oh diam dari tadi, diam, jangan mikir. Jalanin, syukurin, nikmatin. Udah saya sabdain. September ceria, mobil cicilan pasti lunas di bulan September. Namanya September ceria. Amin. September ceria, utang-utangnya pasti lunas di bulan September karena September ceria. Pak Haji taunya dari mana? Dari Vina Panduwinata. Walaupun penyanyi zaman dulu lagunya udah lama, tapi setiap bulan September pasti berkumandang. Pak Haji, kan yang Pak Haji sabdain yang September ulang tahun. Kalau nggak ulang tahun, saya sempil-sempilin namanya ulang tahun. Ini Pak Haji. Ya. Alhamdulillah waktu pakai yang RDI itu semua jualan saya, alhamdulillah kemarin pernah bekerja sama Bulog Pak Haji. Ya. Uang itu asli minjam uang Ya. itu Pak Haji untuk modal usaha saya ke kantor Bulog ambil beras SPHP. Ya. Namun sampai saat ini begitu uang saya satu kali 2 kali lancar Pak Haji. Pas yang ini uang saya setor 10 juta sampai hari ini nggak pulang-pulang uangnya Pak Haji. Nanti pasti pulang. Amin. Pasti diganti sama Allah. Pasti. Amin Pak Haji. Tingkat dewa ya. Terus apa lagi? Udah itu waktu ada juga yang nawarin saya kemarin sempat mau berjabatan enggak ini dan sebagainya. Ada juga Pak Haji. Nggak belum pulang. Berapa? Yang itu 5 juta. Oh, baru iya. DP itu Pak Haji. Baru DP saat itu. Tapi nggak ada kejelasan juga. Saya sering segitunya Pak Haji. Jadi September ceria. Nanti Ibu dilantik bulan September. amin alhamdulillah. Namanya September ceria. Vina Panduwinata. Naik eselon tadi Pak Haji. Hah? Naik eselon. Mau Naik dong, naik dan dilantik. Sekarang eselon berapa? eselon 4. 4 apa? 4A. Jadi kalau naik jadi berapa? Pengennya 3. Hah? Pas 3. Oke, pasti. September ceria. Sudah Pak Haji. Jadi kalau Ibu mau terkabul, Ibu pulang dari sini wajib beli namanya kue maksubah. Ibu makan, sambil makan Ibu ngomong. Pasti naik eselon 3. Pasti dilantik bulan September. Ibu beli seloyang, makannya sedikit-sedikit, segini-segini. Manjur gak Pak Haji? Manjur. Kenapa? Iya, Pak Haji. Karena karuhunnya ada di kue masubah. Wah. Iya Pak Haji. Udah pernah belum makan kue masubah? Udah Manis gak? manis. Manis banget. Saya belum kebayang Pak Haji kayak gimana bentuknya. Kamu lihat Ibu kayak masubah? Dari kelapa, Oh enggak, dari telur, kuning telur. Warnanya kecoklat-coklatan, Iya. lapis-lapis. 8 jam. 8 jam ya. Tapi kalau ini berminyak. Oh berminyak. Oh. Pokoknya masubah. Masubah Pak Haji. Ya, keramatnya masubah. Iya Pak Haji. Terus Ibu makan sambil Ibu ngomong. Naik eselon 3. Dilantik bulan September ini kata Pak Haji. Dilantik bulan September. Nanti Ibu dilantik bulan September. Habis dilantik besok atur waktu bawa itu kue keramatnya ke sini. Iya Pak Haji. Amin. Ya Rabbal Mau Alamin. gak? mau dong. Wah. Iya, Pak Haji. Jadi penasaran. Penasaran ya? Masubah. Masubah. Sekarang Jepang Pak Haji, pengennya saya pangkat pilihan Pak Haji, karena waktu itu saya belum pernah ikut pangkat pilihan tahun 2017 waktu itu ya, saya belum pernah ikut. Nah, semoga
tahun ini di September ikut Bawa pangkat 2 pilihan. loyang masubahnya, berani Pangkat nggak? Pilihan. Berani Pak Haji. Oh, 2 loyang. Oh, berani Pak Haji, 2 loyang. 2 loyang ya, Pangkat pilihan masubahnya ya. Eselon 3A. Oh, Pangkat iya. pilihan. Itu setara sama camat. Kalau eselon 3 berarti masubahnya mesti bawa 3 loyang. Enggak apa-apa Pak Haji, 3 loyang. Enggak apa. Bisa? Bisa. Berani? 3 loyang. Ya. Buat kita makan rame-rame, syukuran. Iya. Syukuran makan masubah. Iya, alhamdulillah. 3 loyang ya. Iya. Ingetin. Manjur. Amin. Nggak ada yang nggak mungkin. Amin. Oke. Terus apa lagi? Pangkat pilihan ya Pak Haji ya. Ya. 3A. 3A. Alhamdulillah. Dilantiknya bulan September. Amin, amin, Oke. alhamdulillah. Syukurannya makan masubah bareng-bareng di sini ya. Iya Pak Haji. Murah bener Pak Haji. Masubah doang 3A. Ya kan ini yang dirindukan pangkat. Yang dirindukan dilantik. Ini yang dirindukan masubah. Saya yang woro-woro. Ya kita 3 loyang lah. Masubah syukurannya 3 loyang. Anak saya bulan September juga Pak Haji. Waduh. Oh, insya Allah. Tadi Luar baru biasa. masukin berkas. Ya, Ini tadi. Ada 2 jurusan yang terbuka. ya. Jadi ngambil 1 jurusan sudah dimasukin. Manggil masubah yang datang pecel lele. Pecel ayam. Ya. Nah, Oke ya, jadi deal ya. Ya. Ibu paksain ya. September ceria paksain. Oke? Ada lagi? saya itu mau tanya dulu, Pak Haji. Saya Apa? Satu tadi penasaran Pak Haji. Ini ibu saya ini gimana Pak Haji sama saya tuh? Kan nanti dikasih air minum langsung akur sama ibu. Itu. Nanti airnya bisa buat bikin agar-agar, buat bikin nasi gemuk. Tahu kan nasi gemuk? Iya. Hmm. Mama bapak itu berantem terus di rumah. Nanti enggak. Tersinggung sedikit mulai gitu. Saya bawain air yasinan 3 botol, manjur. Iya Pak Haji. Oh, lagi dibikin. Iya. Nanti ibu bawa ya. Tadi akur. Yang anak saya itu Pak Haji sering entak-entak itu yang cewek itu gimana itu? Apa? Seharusnya. Sering kata-katanya tuh sering kasar. Sama siapa? Untuk ngilanginnya gimana itu? Sama siapa? Sama saya Pak Haji. Kadang kalau diingatin marah. Padahal Saya kan bawa 3 botol. ya, bisa Ibu juga bawa 3 dipakai. botol. Yang 2 botol buat ibu bapaknya ibu. Buat masak, makan apa. Nah yang sebotol buat minumin anaknya ibu. Buat masak nasi. Biar nanti dia nggak galak lagi ke ibu. Bisa? Ya bisa Pak Haji. Paksain ya. Iya. Ada lagi? Sambil nunggu air yasinan. Ibu duduk di sini. Panggil. Yang itu suruh pada masuk. Ada satu lagi Pak Haji. Apa? Kan kata Pak Haji tadi 1000 meter ya. Nah. Kebetulan tanah samping saya itu kan kosong Pak Haji. Hmm. Itu udah kemarin ditawarin ke saya. Tapi saya belum ada niat. Waktu saya ada niat, dia nggak tawarin ke saya, ditawarin ke teman saya. Kemarin belum lama ini dia sama istrinya datang lagi ke rumah saya Pak Haji. Katanya suruh tanah itu ambil aja sebelah itu Mbak. Itu Pak Haji. Nah maksud saya pasti dapat oleh saya nanti gitu Pak Haji. Kan ini bulan September. September Amin. ceria. Amin. September ceria. Pasti dapat Pak Haji. Iya, jadi nanti kalau bulan September ibu datang ke toko emas, walaupun ibu beli segram, tanah jadi milik ibu. Amin. Syarat ibu harus beli segram. Amin ya Rabbal Alamin. Beli tokonya, cari di Lahat, nama tokonya Toko Emas Anugrah. Ada gak? Anugerah. Toko Emas Anugrah. Ibu cari di Lahat. Bisa. Harus ada. Cari dulu Pak Haji. Beli segram doang buat syarat. Segram berapa sih? Sekarang lebih 2 juta. Ya, buat syarat aja. Ditanam di mana? Dikasihin siapa Pak Haji? Buat ibu simpan, sambil simpan ngomong aja. sama emasnya. Pasti tanah sebelah jadi milik. Ntar jadi tanah jadi semilik. Oh, Oke? ya disimpan Pak Haji ya. Iya. Bisa? Bisa. Masubah 3 loyang. Iya Pak Haji. Kita Masuk syukuran. 3 loyang. Oh, iya. Eselon 3A. Ya. Cantik. Amin. Tukerannya Masubah 3 loyang. Air yasinan 3 botol. Kasih air yasinan. Segera lunas ya Pak Haji. September ceria. Hmm. Amin. Kasih bos. Oke, sudah masuk. Terima kasih Pak Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bawa. Bapak Ibu. Terkabul ya. Terima kasih Pak Haji. Pasti Ya. terkabul.
Iya dong. Mas ubah Pak Haji. Iya dong. 3 loyang. Kesini lagi aku Ya. udah ini.